ngaji ma'rifat bukan berarti kita harus berhenti kerja. Iya, iya. Secara kehidupan kesyariatan, ente ada tanggungan. Kita kan syariatnya mesti jalan. Dunia itu sesuatu yang rendah. Tapi ada satu makna lagi loh, sesuatu yang paling dekat gitu kan. Jadi itu adna ya. Berarti jangan-jangan ini mohon maaf ya, mohon dibetulkan nanti. Berarti ketika kita menolak sesuatu yang rendah ini, berarti kita akan sampai menuju sebuah kedekatan kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat Ribat Nurani Hashimiyah dimanapun berada, semoga senantiasa dalam limpahan lindungan dan keberkahan Allah selalu. Masih bersama kita tentunya pada program Ngobrol Pintar ala Sufi. Tentu seperti biasa, saya ingin selalu menyapa Anda mudah-mudahan sedang mengopi ya. Jangan lupa kopinya sediakan kopi yang panas, tidak terlalu banyak gula dan tidak terlalu manis. Baik, kita ketemu lagi dengan guru kita Abuya Dr. Aldomi Putra MA. Tentu masih dalam membincangkan persoalan tasawuf, segala hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maka pada kesempatan ini akan kita diskusikan adalah tentang zuhud. Apa sih itu zuhud? Nah, mungkin secara umum kita akan mengantarkan sedikit bahwa secara umum mungkin orang menganggap bahwa zuhud itu harus meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia kemudian diartikan sering kali ya, walaupun tidak semuanya, sering diartikan sebagai berpakaian compang-camping misal, kemudian pergi ke gua bertapa, mencari sesuatu lah, dengan harapan orang itu tidak lagi terkait dengan dunia, hanya kepada Allah. Tetapi banyak juga yang pada akhirnya justru dengan cara-cara begitu dia malah tidak semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Dia melupakan tanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, kepada masyarakat, bahwa terkadang dia lupa bahwa kita sebagai makhluk di atas muka bumi ini juga sebagai khalifah bagi orang banyak, bagi keluarga kita, dan bagi khalifah bagi diri kita sendiri. Nah, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirul Asrar itu, kata beliau bahwa zuhud itu bukanlah sesuatu yang berkaitan, bukanlah meninggalkan dunia, tetapi dunia tetap dipakai, tetapi laisa, dunia itu tidak mu'allaqah, tidak bergantung kepada hati. Hati tidak tergantung kepada dia, maksudnya. Bahwa hati kita tak tergantung kepada dunia, itulah hakikat zuhud yang sesungguhnya. Nah, bagaimana selanjutnya penjelasan tentang ini? Mari kita simak paparan penjelasan daripada guru kita, Abuya Dr. Aldomi Putra MA. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-musbitin. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Al-Bab, dalam konten ngopi ya, ngobrol pintar ala sufi. Tentunya kita ngobrol-ngobrol aja nih, Ustaz Dayan. Kita membincangkan zuhud ya. Kalau tadi Ustaz Dayat mencoba mengatakan bahwa zuhud itu meninggalin dunia, iya. Lalu zuhud itu apakah kita mesti terlihat seperti orang kumuh? Tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Nah, tapi ketika kita mencoba membincangkan zuhud itu apa sih itu? Tentu kita memulainya dari definisi. Yeah. Ketika kita mulai membincangkan ini dengan definisi, maka di situ kita baru bisa ada jami'un mani'un di situ. Maka pertama ada ungkapan menarik atau definisi diberikan oleh Ibnu Jalla itu. Dia mengatakan begini, Az-zuhdu huwa an-nazar ila dunya bi'aini zawal
litasghir fi 'ainika fa yasil 'alaika al-i'rad 'anha. Artinya apa? Zuhud itu memandang dunia itu dengan pandangan rendah. Dengan pandangan rendah. Pandangan hina atau hilang. Artinya dunia itu tidak masuk dalam perhitungannya dia gitu. Jadi ya nggak masuk dalam visi dia, dunia itu nggak masuk dalam visinya dia. Nggak masuk itu kan nggak masuk ke kalbu kan dia. Itu. Orientasinya bukan itu. Jadi orang zuhud itu orientasinya cuma satu. Orientasi itu hanya Allah. Jadi di luar itu bukanlah orientasinya. Berarti dunia hanya sebatas wasilah, bisa dikatakan begitu. Ya, kalau kita mau perhatikan surat Al-Qasas itu, wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu artinya apa? Wa la tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupakan nasibmu di akhirat itu semenjak di dunia ini. Artinya dunia itu mazra'. Dunia itu mazra'. Nah, maka kita memandang dunia itu tidak menjadikan dia yang jadi tujuan kita. Maka kalau dijadikan dunia itu jadi tujuan, di situ problem kita. Sementara Allah mengatakan innamal hayatad dunya illa la'ibu wa lahu. Atau di ayat lain dikatakan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dunia itu senda gurau. Ya. Lalu ketika kita mencoba orientasi kita kepada senda gurau, kira-kira gimana? Ya bawa ketawa aja, Bu ya. Itu yang problem. Maka dunia itu dilihat ya santai aja liatin dunia itu. Jadi nggak perlu maka ada ungkapan kalau berurusan dengan dunia itu ya seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau berurusan dengan konteks akhirat itu kita mesti sungguh-sungguh. Artinya apa? Besok pagi kita akan mati atau besok akan mati. Ni'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Artinya apa? Lalu apa lagi jika dikatakan zuhud itu adalah meninggalkan apa yang ditinggalkan? Meninggalkan diri ini, meninggalkan dunia atau menjauh dari dunia bila takut. Jadi tidak ada alasannya ketika kita membincangkan bab zuhud itu, ya secara sederhana ninggalin dunia. Kalau ninggalin dunia, kira-kira dunia itu dibawa nggak? Enggak. Ninggalin dia. Maka ini tugas kita itu bagaimana meninggalkan dunia, atau dalam bahasa lainnya itu menaruh dunia. Dunia itu jangan dibawa. Kalau tadi bahasanya kita bicarakan dalam konteks qalbu. Maka dunia itu tidak boleh masuk dalam kolbu. Maka dalam bahasa dikatakan tadi itu meninggalkan dunia atau mencampakkan dunia. Ini salah satu isyarah yang ada dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika beliau disuruh oleh Allah, ditanya oleh Allah, itu di tanganmu apa hai Musa? Kira-kira Allah nanya itu, Allah tahu enggak apa yang di tangan Musa? Pasti tahu. Dan Nabi Musa dengan kepolosnya dijawab, ya tongkat. Iya. Tongkat. Maka dijelasin tongkat ini buat apa. Dijelaskan fungsinya. Lalu Allah nyuruh lemparkan tongkat itu. Kemudian tongkat yang tadi seperti kayu. Kemudian jika dilemparkan dia berubah menjadi ular. Nah, itu pertanda apa? Nah, isyarat yang terkandung di situ adalah bahwa dunia itu dicampakkan. Kemudian kita tahu dengan hakikat dunia. Bahwa dunia itu, kalau kita kembali dengan manakib sufi itu, dunia itu nilainya itu tidak ada. Kenapa dikatakan tidak ada? Karena ilustrasi dunia itu ada beberapa hal. Orang mengilustrasikan, satu, ketika kita berada di lautan, dimasukkan telunjuk ke dalam lalu diangkat. Nah, yang
bagian air yang nempel di situ, itulah gambaran dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan bahkan di sisi lain para sufi mengatakan dunia itu sama seperti harganya sebelah sayap nyamuk. Segitu harganya. Lalu kalau kita kembali kepada ayat, kita mesti pahami dunia itu ya senda gurau. Artinya kalau kita bicara dalam konteks keduniaan, ya nikmatin aja. Dan kalau bahasa kitanya, berurusan dengan dunia itu nggak perlu serius-serius amat. Tapi kalau berhubungan dengan Allah wajib serius. Nah, kembali kita tadi kepada dunia. Bahwa dunia bukanlah jadi orientasi. Tak boleh jadi orientasi. Pandang dunia itu biasa aja. Jangan mandang dunia itu lalu kesolawat gitu kan. Iya. Jadi selawat untuk mendapatkan dunia, gitu kan? Itu kan amalan akhirah untuk memperoleh kehidupan dunia. Nah, tapi begini. Cuma ini mungkin perlu mungkin sahabat mungkin masih agak menerawang. Yang dalam batasan dunia itu apa sih? Kan ada yang mengatakan begini. Oh, ini dunia nih, baju pakaian dunia. Oh, mobil dunia tuh. Rumah dunia. Berarti kalau tinggalkan dunia berarti nggak boleh pakai baju bagus dong, nggak boleh pakai rumah, nggak boleh pakai kendaraan. Nah, itu satu persepsi yang mungkin masih banyak dipakai oleh kalangan umum sekarang. Nah, terus saya jadi teringat lagi nih dengan mohon penjelasannya itu tadi. Kemudian saya ingat seiring dengan itu saya ingat dengan perkataan Imam Al-Ghazali itu bahwa dunia itu ibarat sepotong kue. Misalnya nih saya sedang melihat orang membuat kue di dapur. Dia lagi mengaduk kue, dia masukkanlah semacam titik racun ular ke dalam kue. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ketika kue itu sudah matang, kemudian dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah sehingga kue pun menjadi indah. Akhirnya kue disuguhkan kepada tamu. Nah, tamu yang mengetahui bahwa kue tadi tersimpan racun di dalam, dia nggak akan mau mengambil, kata dia. Berarti kan kue seharusnya yang dimakan tadi karena racun yang setitik dalam kue orang nggak mau makan ketika tahu hakikat kue bahwa di dalamnya ada racun, dunia ada racun. Cuman masalahnya batasannya dunia ini yang mana sebetulnya? Jangan semua yang di sekeliling kita ini dianggap sebagai dunia. Padahal kita sedang hidup loh di atas dunia. Kok kita harus meninggalkan semua di sekeliling kita gitu? Oke. Makanya dipahami baik-baik Ustadz Dayat. Kita tadi bicara tongkat itu untuk menjawab pertanyaan yang belum ditanyakan tadi itu. Itu dia tuh. Ini untuk memperjelas lebih jelasnya, untuk perjelas. Jadi begitu. Kita kudu tahu dulu ini dunia ini apa. Ilustrasi dari isyarah Musa melemparkan tongkat itu, dia sudah tahu nih. Kalau sudah tahu ente pegang itu. Dipegang itu. Kalau kita tahu isi dunia, pegang dunia itu. Maka kamu tidak akan tunduk ke dia. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak mengerti, bahkan lebih parah itu memasukkan dunia ke dalam kolbu dan bahkan kita yang jadi budaknya dunia. Maka kesederhanaan kita memahami bahasa zuhud itu adalah kita jangan sampai jadi budak dunia. Tidak boleh kita jadi budak dunia. Dunia itu apakah sesuatu yang bersifat materi atau bahkan non materi? Apa yang sudah dipahami tentang dunia? Saya memahami, maaf ya, kan dunia yang saya pahami, dunia itu kan artinya seiring dengan kata dana atau yudani atau tadana, maksudnya sesuatu yang rendah, Kalau satu yang rendah ngapain dipikirkan? Cuman masalahnya bagaimana kita mengukur sesuatu yang rendah itu apakah materi atau tidak? Masalahnya begini ya. Ini bukan dari pertanyaan dari masyarakat ini loh. Jadi dunia itu sebetulnya begini apa kata dia? Apakah jabatan? Apakah uang? Apakah pakaian? Berarti kalau dunia jabatan ini segala macam itu dunia, berarti kita harus hati-hati dong. Harus meninggalkan sepenuhnya dong. Akhirnya timbullah persepsi bahwa wah kita nggak boleh pakai pakaian bagus, compang-camping aja. Nah itu dia. Oke. Gitu. Ini masalahnya karena Ustadz Dayat belum nikah aja ini.
Kenapa? Kenapa ya? Karena kalau Ustaz Dayat sudah nikah, maka pertanyaan dunia itu nggak muncul lagi. Kenapa kita katakan begitu? Karena wanita itu adalah perhiasan dunia. Wanita solehah tentunya. Perhiasan dunia berarti Perhiasan wanita dunia. bagian dari dunia. Semuanya dunia ini yang sedang kita bicarakan ini. Tapi apapun kenapa, yang Ustaz Dayat sebut tadi itu semuanya dunia. Nah, harus dipahami tadi yang kita katakan itu, kita jangan menjadikan orientasi kita itu dunia ansih gitu. Tadi di awal kita sudah mulai dengan ayat wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka soal pakaian, nah ini hati-hati ini orang salah paham dengan pemaknaan zuhud itu. Maka kita katakan tadi di awal, zuhud itu bukan berarti seperti orang gila juga, bukan seperti orang kumuh juga. Tapi boleh jadi orang yang katanya dalam tatanan konteks keduniaan dia seolah tidak berpunya, tapi dia sombong. Itu lebih duniawi lagi daripada orang ini gitu ya. Nah, sebetulnya gitu. sudahlah miskin sombong lagi kan, kan bahaya itu. Yang kita perhatikan itu apa? Ada orang, kalau tadi Ustadz Dayat melihat penampilan, ada orang berpenampilan keren penampilannya. Pertanyaannya, apakah dia cinta dunia? Hubbud dunia. Ini harus pahami. Ketika kita bincangkan hubbud dunia, cinta dunia, itu harus jelas-jelas diperhatikan. Orang kalau hubbud dunia itu ketahuan. Makanya kalau kita bicara ke konteks ini, dunia itu mesti dipegang, tidak dimasukkan ke dalam kolbu. Maka kita sering kalamkan di ribat apa? Ngaji di ribat, ngaji ma'rifat, bukan berarti kita harus berhenti kerja. Iya, iya. Secara kehidupan kesyariatan, ente ada tanggungan. Kita kan syariatnya mesti jalan. Kecuali memang sudah sampai di hakikat nggak butuh lagi air untuk minum. Iya, iya. Jadi syariatnya air itu harus diminum, harus kerja segala macam. Nah, semuanya begitu. Jadi poinnya yang harus kita pahami itu. Ini yang menarik itu kata Ibrahim bin Adham itu. Zuhud itu adalah mengosongkan kolbu dari dunia. Keinginan dunianya nggak ada. Kalau tadi dibagi dunia itu termasuk apa saja? Nah, sederhananya begini. Sesuatu yang selain Allah itu termasuk hal yang rendah. Ya, sesuatu selain Allah. Sesuatu selain Allah itu rendah. Lalu yang hina ini, lalu kita anggap besar. Misalnya hari ini, tadi apa sebut jabatan, apa lagi? Harta, wanita, semuanya, ya semuanya itu. Sekarang kan orang lagi sibuk ini membincangkan persoalan jabatan misalnya. Yeah. Yang nggak senang dia pergi ke MK misalnya kan. Yeah. Itu ngapain sih dia? Kalau bicara dalam konteks keadilan, ya alhamdulillah menegakkan keadilan misalnya. Tapi yang ke depan itu karena keinginannya tidak tercapai, atau apa namanya mencapai konteks keduniaannya dilakukan dengan segala cara. Mungkin ada isu politik uang misalnya. Oh, kok jadi cerita itu ya? Tapi poinnya kita kembali ke sini. Bagaimana kolbu itu nggak masuk dunia ke dalamnya? Nah, supaya kolbu tidak masuk dunia ke dalamnya, yang harus dilakukan apa? Isi kolbu itu dengan nama Allah. Kolbu itu mesti diisi dengan nama Allah. Dan kita juga harus pahami kenapa kita bincangkan ini, persoalan dunia ini. Kalau kita tarik dalam konteks kesederhanaan, sebetulnya zuhud yang kita tuju itu apa sih? Jawabannya sederhana. Supaya kita tidak cinta dunia. Zuhud itu tidak cinta dunia. Tidak terkait hatinya dengan dunia. Kan nol tadi. Hatinya mesti nol dengan keduniaan. Jadi kalau dunia itu datang, alhamdulillah pemberian Allah. Kalau pergi ya biarin aja. Kan gitu kayak jatuhnya biarnya. Nggak sedih sama sekali kan gitu. Ketika dia nggak punya apa-apa. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau nggak biarin aja kan gitu. Jadi orang zuhud itu
ada atau tiada tidak ada ngaruh bagi dia. Ada atau tiada nggak ada pengaruh. Baik dan buruk itu biasa saja. Ya. Ini kan ujungnya apa? Kenapa kita membincangkan ini? Satu, tadi kita meninggalkan cinta terhadap dunia dan keinginan terhadapnya. Lalu apa yang berikutnya? Berikutnya bagaimana kita mengisi cinta kepada Allah. Maka syarat cinta kepada Allah itu mesti menolak 3 dunia itu. Itu beda itu dengan orang yang dalam konteks fikih munakahat itu kan ada boleh nikah 1, 2, dan 3. Iya. Ustaz Dayan caranya nikah mau berapa? Wallahu a'lam ya. Enggak, maksudnya kita kan nggak tahu takdir ke depan, cuman kita berniat cukup 1 aja sampai itu. Kalau cukup 1 aja itu kan udah pas itu. Ya. Nah, jangan buka ruang yang lain. Bang Dodo jangan ketawa, Bang Dodo. Walaupun dalam konteks ini boleh nikah 1, 2, dan 3, boleh loh secara teori agama. Jadi nggak boleh dinafikan juga. Jadi kalau Ustaz Dayan nanti misalnya ada niat nikah 2 dan 3, nggak tahu dengar nih calon istrinya ini. Oh nggak bisa gitu. Jangan salah paham dulu ya. Nah, jadi begini, itu sah-sah saja. Ya. Tapi ketika kita berbicara dengan Allah, syarat cinta dengan Allah itu nafikan yang lain, baru kita bisa cinta kepada Allah. Menafikan. Maka zuhud ini adalah instrumen menafikan ma siwallah. Itu Datuk Dodo. Zuhud, instrumen menafikan sesuatu selain Allah. Kenapa? Karena zuhud itu wasilah. Wasilah menuju Allah. Ada cerita Rabi'atul Adawiyah. Zuhud ini, sebelum masuk kepada Rabi'atul Adawiyah, zuhud itu ada zuhud dunia, ada zuhud akhirah, dan ada zuhud dunia akhirah. Dunia akhirah. Apa bedanya tuh, Bia? Zuhud dunia, dia tidak ambil bagian di dunia ini. Yang kedua, zuhud akhirat, orientasinya tidak akhirat. Kalau zuhud dunia, orientasinya akhirat. Oke? Kalau zuhud akhirat, orientasinya apa? Kalau zuhud akhirat, orientasinya Allah. Kalau zuhud dunia akhirat, ya nggak ada lagi kecuali Allah. Nah, ini dia. Ini kalam Rabi'atul Adawiyah. Ya Rob, jika ada bagianku di dunia, maka berikan bahagianku itu kepada orang-orang kafir. Ya. Lalu jika ada bagianku di akhirat, berikan bagianku itu untuk orang mukmin. Nggak ada lagi yang dia inginkan, ya. Nah, orientasinya apa? Bahkan ibadahnya pun bukan lagi untuk dirinya sendiri, kan? Bukan untuk apapun kecuali hanya untuk Allah. Nah, pertanyaannya sekarang Ustaz Dayat, ini kalau kita ukur aja misalnya, ini contoh aja. Ya. Sholat itu buat apa? Taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri. Kenapa mesti ada taat? Apa yang diharap? Cinta. Mentang-mentang dia sedang dimabuk cinta. Jadi gini. Orang kadangkala ibadah itu kan dia orientasinya surga. Yeah. Kenapa kamu sholat yang masuk surga? Yeah. Kenapa kamu sholat takut neraka? Yeah. Karena Rabi'atul Adawiyah tidak begitu. Bahwa soal masuk surga, masuk neraka itu bukan urusan dia. Yeah. Makanya dari sini harus dipahami. Orang yang zuhud itu, dia berani dan mampu untuk melepaskan segala sesuatu masih Allah. Harus lepas itu semua. Tapi kalau dikaitkan dengan wala tansa nasibaka minad dunya ini, agaknya kan suul adab juga ya kita ketika saya ibadah
tak perlulah mengharap pahala, tak perlu mengharap surga. Saya bekerja itu tak perlulah mengharap apapun dari dunia ini. Itu kan agak suladap juga sebetulnya. Kan Allah yang nyuruh juga kita untuk mencari nafkah ini segala macam gitu, ibadah, ya, dapat pahala ini surga. Walaupun orientasi kita bukan itu kan gitu. Istilahnya kan kalau kata orang mah kok kayak munafik aja kita gitu ya, seolah-olah kayak antipati terhadap, padahal kita ini gitu. Ini dia namanya. Makanya kita kudu nyimak. Kalau anak TK memang ada iming-imingnya, Ustaz ya. Yeah. Anak TK, anak SD diiming-iming juga. Anak SMP diiming-iming juga. Semuanya ada iming-iming. Kamu kalau mau ngerjakan ini dapat hadiah. Dapat hadiah loh. Orientasinya satu. Kenapa sholat? Nanti ada hadiah. Levelnya apa? Anak-anak. Ini kita kan mau jalan kan menuju Allah. Pertanyaannya kita mau ke Allahnya atau mau mainannya? Atau rewardnya? Kepada siapa yang memberikan nih? Ini tergantung kita mau masih di kelas mana gitu. Pertanyaannya, apakah selamanya kita di kelas 1? Semuanya serba-serbi harus ada reward. Kalau nggak ada reward, nggak mau dikerjain. Habis waktu kita begitu, ya. Kalau begitu terus. Maka di situ kemarifatan itu perlu ditingkatkan. Mesti naik kelas. Makanya tadi, lah kalau berpikirnya seperti yang Ustadz dia katakan tadi itu berpikirnya anak kelas 1 begitu. Tapi kalau orang sudah naik kelas, itu nggak dipikirkan lagi. Dia nggak bicara lagi munafik ente kok bicara zuhud, tapi pengennya dunia juga. Nggak begitu. Jadi semuanya ada strata. Kita kan sedang bicara siapa ini? Yang kita bicarakan sekarang itu salik kan? Salik yang bercoba, yang jalan menuju Allah. Kan jalan berikutnya kan begitu. Kemarin terakhir kita bahas apa? Wara. Dia mulai pelihara. Apa yang dipelihara? Dipeliharanya keikhlasannya, dipeliharanya kesabarannya, dipelihara semuanya sampai kembali kita kepada taubat. Nah sekarang zuhud. Dia tinggalkan semua yang berurus hubungan dengan dunia itu. Itu untuk memperkuat jalannya menuju Allah. Artinya kualitasnya bukan kualitas kaleng-kaleng lagi gitu. Nah makanya itu zuhud dunia, zuhud akhirat, dan zuhud dunia akhirat. Orang kalau zuhud dunia akhirat, kalau kita gambarkan begini, zuhud dunia ini kelompok am. Zuhud akhirah kelompok khawas. Zuhud dunia akhirah khawas. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan bahkan yang digambarkan oleh Rabi'atul Adawiyah yang tadi kita sebut itu apa? Dia nggak butuh itu. Dia yang dibutuhkan cuma satu, Allah. Itu yang kita maksud tadi itu. Bahwa zuhud itu tidak terpaut qalbu si salik kepada dunia. Qalbu si salik itu mesti kosong dia dari urusan dunia dan segala isinya itu. Makanya sentralnya berada di mana? Sentralnya berada di qalbu. Jika nama Allah sering disebut di qalbu, maka dunia tidak akan jadi orientasi. Tapi jika nama Allah tidak terpatri dalam qalbu, maka orientasinya pasti dunia. Saya jadi teringat dengan ini, ya. Dia sering mengatakan dalil apa? Qaba qausaini aw adna. Itu ada hadis atau apa itu, ya? Qaba qausaini aw adna. Nah, saya teringat dengan dunia itu seakar kata juga dengan dana yadni atau tadana dengan adna. Jadi sesuatu yang rendah, dunia itu sesuatu yang rendah. Tapi ada satu makna lagi loh, sesuatu yang paling dekat gitu kan. Jadi itu adna, ya. Berarti
Jangan-jangan ini mohon maaf ya, mohon dibetulkan nanti. Berarti ketika kita menolak sesuatu yang rendah ini, berarti kita akan sampai menuju sebuah kedekatan kepada Tuhan dengan akar kata yang sama tadi. Kan itu maksudnya tadi itu, bahwa zuhud itu adalah wasilah menuju adna itu. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, putus semuanya. Iya. Maka dikatakan uzhud fid dunya yuhibbukallah. Ujungnya cinta juga ya. Kamu zuhud kepada dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Orientasinya satu, Allah wahdah. Kalau yang tadi itu ayat, itu berhubungan dengan mi'rajnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Qaba Qausain itulah hijabnya. Qaba Qausain au adna itu menggambarkan lebih dekat. Ada satu lagi pertanyaan ya. Kenapa di hadis yang pertama di Arba'in Nawawiyah itu wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kenapa di situ dibedakan arti kata dunia dengan wanita? Saya mikir-mikir juga, apakah jangan-jangan wanita ini itu sama derajatnya dengan satu dunia gitu. Kan padahal wanita juga bagian dari dunia sebetulnya, tapi pada hadis itu ad-dunya yusibuha aw imra'atin, perempuan yankihuha. Oke. Ustadz Dayat kan alumni Darussunnah ya. Enggak, ini sih kita mohon itu nanti bisa dijelaskan dalam konteks itu. Tapi satu hal, kenapa disebut lagi dunia? Karena wanita, al-mar'ah. Karena perhiasan dunia itu ya wanita. Kekuatannya lebih besar sebetulnya gitu kan. Makanya sadar hati-hati itu dengan wanita. Dengan main-main dengan wanita. Semoga kita terlindung semua ya Gus ya, Bang Dodo ya. Hati-hati Bang Dodo. Jadi itu. Jadi semuanya kita mesti hati-hati. Mungkin kita mau bicara bagian akhir ya. Nah, tarik tadi. Nih kok ini silahkan diminum dulu ya? Iya, silahkan diminum. Bagian akhirnya apa ini yang mau kita baca? Ini kata Ibnu Ajibah ini. Ibnu Ajibah itu mengatakan apa? Zuhud itu ada zuhud awam, lalu ada zuhud khas, lalu ada zuhud khasul khas. Kalau zuhud orang awam atau kebanyakan itu apa? Meninggalkan sesuatu yang keinginan yang berlebih-lebihan itu. Meninggalkan keinginan. Ya, semua ini melebihi keinginan kepada dunia itu ditinggalkan. Maka kalau kita pahami, ya dunia itu sewajarnya saja. Tandanya kita sedang berada di dunia, pakai pakaian, makan, minum, sekedarnya. Nah, itu satu. Kemudian, zuhud orang khas itu, kata beliau, meninggalkan kesibukan selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang dilakukan selalu setiap hari itu taqarrub ilallah. Dia tinggalkan semua yang menghalangi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan. Itu tingkatan kedua itu. Yang kedua. Apa saja yang ganggu kepada Allah, tinggalkan itu. Lalu yang ketiga, khasul khas itu meninggalkan memandang kepada sesuatu yang selain Allah. Artinya dia pandangan cuma Allah aja. Tidak boleh dia pandang lagi. Dia tidak memandang lagi ada sesuatu yang selain Allah. Pada konteks ini, apakah dia memang tidak lagi memandang yang lain karena dia yang ingin berusaha melakukan mujahadah itu, atau memang dia dialihkan pandangan? Jangan-jangan dia melihat sesuatu yang lain, yang dia lihat hanya Allah semua. Jadi dia tidak lagi melihat yang lain. Begitu atau KKRB? Di sini Ustaz Dayat, yang tidak boleh itu tasannu'. Tasannu' apa maksudnya itu, Bi? Dibuat-buat. Makamnya belum di situ, dia buat-buat di situ. Artinya apa? Semuanya itu adalah anugerah. Prosesi-prosesi perjalanan yang tadi kita sebut.
Kalau kita mau, kan syaratnya kembali kan? Mau kembali kan judulnya? Iya, iya. Ngusul itu. Usul kembali kepada Allah. Syarat-syaratnya sudah ada. Kemarin wara, sekarang zuhud. Zuhud. Udah tingkatan Maka yang ini ya. maka yang kita tuntut dari kata zuhud di sini yang mana itu? Memutus hubungan kepada sesuatu yang selain Allah, itu yang dituntut. Maka kita tidak sedang bicara level 1 dan 2. Apakah ini sudah masuk dikatakan sebagai ibarat murad, Bu ya, yang sudah ditarik langsung oleh Allah? Artinya mujahadah dia itu istilahnya dia memang langsung ditarik oleh Allah gitu, sehingga dia bisa melakukan zuhud sampai tingkatan zuhud yang terakhir ini. Atau memang dia masih ada mujahadah, keinginan untuk meninggalkan dunia itu, atau jangan-jangan dia ditarik langsung oleh Allah, atau gimana? Ini kan kita bicara proses kembali ya. Hasilnya itu adalah anugerah. Semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bicara salik, itu kan masih dia sedang dididik. Tim si mujahadah ya. Sedang dididik. Nanti kalau dia sudah sampai, judulnya nggak salik lagi dia. Bisa berubah. Makanya seperti yang kita bincangkan di rumah itu, ketika kita bincangkan ada salik, ada murid itu, kalau sudah murid, itu sudah jadi kekasih Allah dia. Karena dia sudah ada waridnya, karena pembimbingnya sudah langsung pengamblengan para wali. Maka dalam titik ini kita mesti memahami bahwa orientasi kita itu adalah Allah. Kembali dengan pemandangan sederhana, zuhud itu menghilangkan orientasi selain Allah. Maka zuhud itu meninggalkan semua yang mengganggu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks mahabbah, karena judulnya adalah ada hubbud dunia, orang yang hubbud dunia itu bukan hubbullah. Orang yang meninggalkan dunia, maka di situ muqaddimah untuk yuhibbukallah. Itu dia, Ustaz Dayat. Oke ya? Udah ya? Waduh. Enggak, ini waktu udah habis ya Gus ya? Baik Bu ya. Kalau begitu terima kasih banyak atas syarahannya. Walaupun masih banyak yang perlu ingin kita tanyakan sebetulnya Bu ya. Cuman karena keterbatasan waktu, insyaallah nanti kita sambung lagi pada episode berikutnya, langsung ke makamat selanjutnya berarti Bu ya. Baik kawan-kawan, sahabat Ribat Nuraniyah dimanapun berada, tidak terasa waktu sudah hampir habis. Alhamdulillah kita sudah sampai pada titik sejauh ini, alhamdulillah. Tinggal nanti beberapa titik makamat lagi yang akan dijelaskan oleh guru kita. Dan mudah-mudahan kawan-kawan sahabat senantiasa selalu terus pantengin channel ini, terus sediakan waktu setiap channel ini di setiap siaran program ngopi ini ditayangkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa mari kita mengajak semua ya, mari kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha untuk zuhud kepada Allah, zuhud kepada dunia. Ada yang tinggal tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Ahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Rokok Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui
melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.